Jadi melihat pasangan tuh sebagai produk. Jadi memilih pasangan seperti memilih rumah, ya speknya apa nih? Apa yang bisa dia bring to the table? Apakah keputusanku sudah tepat nih pilih orang ini? Atau sebenarnya jangan-jangan milih orang ini menutup kesempatanku untuk dapat produk-produk dalam tanda kutip yang lebih baik di luar sana. Seorang laki-laki misalnya ya, tapi di standar TikTok bilang dia tuh red flag gitu. Padahal kita sendiri cukup nyaman dengan itu gitu, tapi kita bisa jadi melihatnya sebagai kayak ini sepertinya nggak aman deh. Kalau di standar TikTok dulu waktu pacaran aku banyak banget red flagnya. Kalau dicocokin sama standar TikTok sekarang ya, gue tuh red flag banget, Mbak. Which is sebenarnya yang dia temui itu adalah standar TikTok, bukan real women. Kadang aku tanya sama mereka, oke, ketika dia bilang dia takut masuk relationship karena standar TikTok gitu ya, aku tanya, emangnya di sekelilingmu perempuan seperti itu kah? Kalau kamu belum nikah, apa yang sebenarnya ditunggu? Tabungan, karir, orang yang tepat, atau nunggu versi terbaik diri? Menariknya, kita belajar tentang relasi, trauma, attachment style, red flag, EQ dari buku, podcast, terapi, dan media sosial. Kita semakin mengenal diri sendiri, tapi ada sebuah paradoks. Kita bebas memilih pendidikan, pekerjaan, gaya hidup, bahkan bebas memilih ingin menikah atau tidak. Namun justru di tengah kebebasan itu muncul kecemasan baru. Bagaimana kalau aku salah pilih? Gagal? Atau ternyata aku belum cukup dewasa dan belum mampu menjadi pasangan? Atau belum mampu menjadi orang tua atau menjadi pemimpin keluarga yang baik? Mungkin ini bukan sekedar masalah individu. Mungkin ini juga tentang perubahan masyarakat. Dulu banyak keputusan hidup ditopang oleh tradisi, keluarga besar, komunitas, dan norma sosial yang jelas. Hari ini semakin banyak keputusan yang harus dipikul sendiri oleh individu, termasuk keputusan terbesar dalam hidup, yaitu menikah. Yang dulu sebagai tahapan hidup yang alami, sekarang jadi pilihan. Dan ketika sesuatu menjadi pilihan, ia juga menjadi sumber keraguan. Jadi mungkin pertanyaannya, apa yang terjadi pada masyarakat modern sampai-sampai generasi yang paling bebas memilih pasangan justru menjadi generasi yang paling takut memilih pasangan? Mari kita bahas bersama seorang dosen, sosiolog, yang meneliti keluarga, maskulinitas, globalisasi, serta perubahan cara manusia memaknai pernikahan dan hubungan di era modern. Selamat datang di Sapiopato, Mbak Mayang Putih Seruni. Halo, terima kasih sudah undang saya ke sini. Ini sejujurnya monolog terpanjang karena Oke. Biasanya cuman kayak 3 slide gitu aku baca, tapi aku sekarang kayak khusus di episode ini nih, aku benar-benar set konteks biar orang tahu obrolan kita nanti di dalam dan bakal kaya banget gitu. Ini aku expect obrolan kita rich dan panjang. Jadi ini bakal jadi something yang obrolan yang bernutrisi dan simak sampai habis deh gitu. Yes. Yes. Gue udah pemanasan dari tadi. Oh gitu. Ya kamu udah ngobrol 10-15 setengah jam kali ya sebelum podcast ini. Gitu ya. Mbak Putih boleh sedikit gak? Boleh kenalin sedikit Mbak Putih ini sekarang di bidang apa? Sebagai akademisi dan lagi neliti apa sih? Biar orang dapat konteksnya. Oke, perkenalkan dulu, aku adalah dosen sosiologi dan risetku lately itu adalah di bidang gender and family. Gender and family. Okay. Gender and family, dan khususnya kalau terakhir-terakhir ini risetku adalah tentang masculinity, tentang men in relationship, men in marriages, and men as fathers. Oke, menarik ya, maksudnya kayak Mbak Putih kan cewek, terus ngapain sih meneliti maskulinitas gitu? Justru karena aku tertariknya awalnya adalah karena aku ini perempuan dan banyak riset di luar sana mengenai keluarga dan gender itu
lebih fokus pada subjek perempuan ya, sebagai aktor dari relationship atau keluarga, tapi masih sedikit ya, masih kurang yang dari POV-nya, dari perspektifnya laki-laki. Sebenarnya laki-laki itu memaknai pernikahan sama memaknai keluarga itu seperti apa di konteks Indonesia sekarang gitu ya. Jadi makanya aku merasa karena aku nih perempuan, aku lebih familiar dengan keperempuanan dan studi-studi juga sudah banyak yang ngomongin perempuan, maka aku menganggap laki-laki ini sebagai subjek yang menarik nih, karena aku harus belajar dari awal dong gitu ya, gimana sih sebenarnya laki-laki melihat itu. Satu, yang kedua karena tadi risetnya masih kurang seperti itu. Lu dengerin ini, penting ya. Lu semua dengerin ini, cewek-cewek juga tolong dicontoh seorang wanita yang spend waktu dan attention untuk memahami laki-laki. Laki-laki juga butuh dimengerti ya gak? Betul. Aku support. Gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama yang lebih generik dulu sih. Ketika menikah berubah dari kewajiban menjadi pilihan, dampaknya apa terhadap cara orang ngambil keputusannya? Nah, ini menarik sebenarnya karena tadi seperti yang Mas Yaser di awal ini ya sebutkan ya, karena pada masyarakat pramodern, sebelum modern gitu ya, itu tadi seperti yang sudah dibilang, semua keputusan termasuk keputusan untuk menikah dan berkeluarga itu didasarkan pada institusi sosial, misalnya seperti adat istiadat tadi, agama ya, norma sosial negara gitu ya. Jadi orang itu tidak aktif memilih gitu. Dan ini bukan hanya bekerjanya di dalam pemilihan terhadap pernikahan, tapi juga di dalam semua lini kehidupan. Manusia itu tidak diharapkan untuk banyak memilih di zaman pramodern. Punten, potong sedikit. Pramodern ini tahun berapa sih dihitungnya? Kalau kita ngomong yang di Indonesia aja deh, yang di Indonesia. Kan masih banyak tuh dulu lagu Siti Nurbaya gitu kan yang masih dijodoh-jodohin. Apakah baru tahun-tahun segitu kita berubah? Nah, kalau kita ngomongin panjangnya, Indonesia itu kan sebenarnya mengenal modernisasi itu lewat penjajahan ya. Oke. Dibawa oleh Eropa ke Indonesia gitu loh. Mengenalnya di situ. Nah, berarti kalau kita ngomongin modernity, kita ngomongin budayanya orang Eropa. Gitu, yang lahir di Eropa pada zaman revolusi industri, revolusi Prancis gitu. Berarti sekarang Indonesia udah ke barat-baratan? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Udah influence mungkin ya. Influence karena kan sebenarnya modernity itu lahirnya di Eropa, terutama Eropa Barat ya, di Inggris, Prancis dan segala macam. Dan itu karena panjang ya kalau sejarahnya kalau kita bilang, tapi intinya adalah lahirnya di sana pada abad-abad 1600-an ke atas gitu ya. Itu dibawa ke seluruh dunia, salah satunya lewat penjajahan, dan yang kedua adalah gelombang globalisasi. Oke. Sebenarnya berkaitan juga dengan bagaimana Eropa Barat dan Perang Dunia ya dimenangkan oleh Amerika dan Inggris, itu membuat modernity itu menjadi ini ya, culture dominan. Centric. Culture dominan di dunia. Oke. Gitu. Oke. Pasti kalau ngomongin sosiologi pasti aspeknya harus holistik ya. Tapi maksudnya aku tadi kalau terpotong pemirsa buat ngasih konteks aja gitu. Oke, sekarang boleh lanjutin nggak? Dulu kan pilihan kita nggak punya pilihan hidup, bener kan? Dari menikah sampai hal-hal yang lain. Lalu pilihan itu tidak banyak sebenarnya ya. Cuman ketika datangnya logika individualisasi istilahnya, kalau di sosiologi kita kenalnya di teori-teori modernity ya, modernitas itu membawa individualisasi. Jadi kalau kita ngomong apa sih sebenarnya modernity, culture of modernity itu apa sih? Sebenarnya ada dua yang paling prominence. Pertama individualisasi, kedua demokratisasi. Nah itu demokrasi itu apa sih? Kita ngomongin demokrasi itu bukan hanya soal politik. Kita ngomongin demokrasi di segala bidang. Gitu ya. Jadi individualisasi adalah mengenai choice, freedom of choice kalau individualisasi gitu ya. Kebebasan untuk memilih gitu. Yang kedua demokratisasi berarti kita diberikan kemerdekaan gitu. Kemerdekaan untuk memilih, dan itu semakin kesini semakin setara antar etnis, antar gender itu semakin setara atau dalam memilih. Begitu. Jadi lalu individualisasi itu dalam memilih apa? Memilih semua hal.
Memilih segala hal. Itu namanya freedom of choice. Itu di satu sisi itu sesuatu yang terdengar sangat glamor ya. Freedom of choice itu dirayakan di mana-mana, di sosial media, di dalam pendidikan, di dalam keluarga, di dalam budaya populer gitu ya, kayak film, novel dan lain-lain, itu dirayakan kan, freedom of choice itu kan di film anak-anaknya kita denger kamu bebas bermimpi gitu misalnya gitu ya, itu perayaan freedom of choice. Di satu sisi itu sangat liberating, tapi di sisi lain itu juga ada yang namanya, ini susah disadari, itu ada namanya burden of choice. Burden of choice. Jadi ini tadi kita udah beban dari pilihan. Beban dari pilihan. Memilih itu beban loh sebenarnya, beban yang sangat-sangat berat. Ya. Kenapa? Karena contohnya aja ya, misalnya kita ketika masuk ke aplikasi berbayar ya, tontonan berbayar, kita mau nonton film. Kadang-kadang kita 2 jam kan cuman milih-milih filmnya doang, nggak jadi nonton. Iya. Kenapa? Karena ada beban dalam memilih. Apakah film yang saya pilih ini sudah sesuai, sudah pantas saya menghabiskan waktu saya untuk nonton film ini selama 2 jam. Itu berlaku di semua lini kehidupan. Apakah saya sudah memilih yang benar? Karena ada tanggung jawab yang sangat besar di balik itu. Karena kalau kita bilang masyarakat pramodern itu dalam tanda kutip dipilihkan gitu ya, dipilihkan untuk bagaimana dia menjalankan hidupnya, maka masyarakat modern itu adalah masyarakat yang dia punya responsibility pribadi untuk memilih. Iya. Jadi bukan hanya dia bebas memilih, tapi dia responsible untuk memilih. Gitu. Di pundaknya sendiri. Kalau pernah dengar frasa kayak kalau zaman dulu dapat pasangan gitu ya, dapat anak dan segala macam tuh selalu diletakkan pada ini kan jodohnya seperti itu, udah takdir dan segala macam. Kalau semakin kesini semakin kita dengar bahwa aku nih salah dulu pilih istri, aku salah pilih suami, anak masuk rumah sakit tuh salahku, itu bukan karena takdir dan segala macam. Mungkin di luar kita bilang itu udah takdir, tapi dalam kepala itu ada pemikiran seperti itu. Aku dulu kurang mereview, kurang melihat sisi A, B, C-nya gitu. Jadi dalam relationship kita melihatnya sebagai bagaimana orang anxious, gelisah dalam hal tadi memilih. Kalau bahasanya individualisasi itu adalah lifelong project. Jadi sepanjang hidup kita dituntut untuk menegosiasikan, memilih kehidupan kita dari kita sekarang nih sampai nanti kita akhir hayat kita seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kayak kebebasan dan individuality ada sisi gelapnya gitu ya. Maksudnya kalau kita kan anak-anak muda kayak gue pengen bebas gitu, gue nggak mau diatur-atur gitu. Tapi sebenarnya zaman dulu diatur-atur pun sebenarnya ada baiknya. Ya, jadi kalau saya pribadi sih, aku pribadi punya sudut pandang seperti semua culture itu sebenarnya punya sisi-sisinya masing-masing. Jadi bukan kita bilang bahwa modernity itu selalu negatif, tidak gitu ya. Freedom of choice apakah selalu buruk, tidak. Cuman dia punya sisi-sisinya. Sisi gelap tuh bukan suatu hal yang ini kali ya, yang pas kalau menurutku. Bener gak sih, kayak lebih ke konsekuensi gitu. Yes. Ada konsekuensinya, ada resikonya, bahwa kalau misalnya kita ngambil pilihan apa dan pintu pilihan lain tertutup gitu-gitu. Apakah dipilihin ini, aku misalnya dijodohin, apakah si yang dijodohin lepas dari tanggung jawab? Kan nggak juga kan sih? Ya kalau zaman sekarang kan biasanya tidak ya. Kan zaman sekarang masih ada dong dikenal-kenalin sama keluarga, sama temen gitu ya. Tapi kan kalau zaman sekarang, kalau aku tuh dulu punya misalnya ya kerabat yang misalnya ketemunya cuma di hari pernikahan. Baru ketemu. Masih ada tuh ya? Dulu ya, zaman-zaman yang dulu lah ya, zaman dulu, bukan seumuran kita ya, seumuran yang zaman dulu. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada kayaknya ya praktek kayak gitu gitu. Menarik nih. Sekarang banyak banget orang yang relate sama kata-kata ini. Kayak aku masih harus memperbaiki diri dulu nih sebelum mencari pasangan. Menurut Mbak, kenapa narasi ini kencang di sosial media? Dari sisi sosiologi gimana? Oke, menarik ya, karena ada beberapa poin di sini. Pertama terkait tadi yang di awal, karena kita responsible terhadap choice, karena tanggung jawab memilih itu
ketika kita memilih, kita bertanggung jawab, itu bukan hanya karena kita feeling responsible, tapi juga karena masyarakat akan menjudge kita berdasarkan pilihan kita. Make sense. Ya, kamu sih dulu misalkan kalau sekarang kan istilahnya red flag. Dulu kan kamu udah lihat dia ada red flag kayak gini. Kenapa kamu masih menikahi dia dan segala macam. Jadi masyarakat tuh menjudge gitu berdasarkan itu. Jadi kalau zaman dulunya orang lebih kayak oh iya dia memang takdirnya bertemu pasangan seperti ini. Kalau sekarang dulu kamu nggak lihat tanda-tandanya gitu. Jadi orang tuh diharapkan untuk rajin, disiplin untuk mereview sebelum dia memutuskan untuk sesuatu dalam hidupnya, termasuk relationship ya, berhubungan pacaran kah gitu ya, ataupun menikah. Kedua adalah karena gini, sosial media itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana orang melihat relationship zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh buku-buku, kalau sekarang sosial media gitu. Dan psikologi itu adalah ilmu psikologi itu adalah salah satu ilmu yang sangat populer sekarang untuk dipakai untuk menjadi rujukan ketika orang punya relationship. Baik itu dengan pasangan ataupun relationship dengan anak ataupun dengan keluarga, dengan orang tua dan segala macam. Itu sangat dirujuk. Jadi ketika dirujuk ke psikologi, maka psikologi kan punya bahasa seperti itu ya, bahwa kita harus mengenal dulu diri kita gitu ya, untuk supaya kita bisa menjalin komunikasi dan relationship yang baik gitu. Nah itu bahasa itu dipakai oleh orang-orang sekarang seperti itu. Karena jadi kalau aku simpulin kenapa banyak, karena ilmu psikologi banyak aksesnya gampang dan sekarang jadi rujukan, so narasi seperti itu jadi populer gitu. Tapi kalau dilihat secara objektif, works gak sih kayak gitu? Maksudnya gimana? Untuk memperbaiki diri dulu sebelum. Oh iya, kan sebenarnya kalau di ilmu psikologi atau ilmu komunikasi dia punya basis untuk bicara seperti itu ya. Ya kita nggak bilang bahwa itu salah, tidak gitu. Itu pasti dia punya basis seperti itu. Dan itu menurut kalau di sisi sosiologi, banyak sosiolog yang bilang itu sebenarnya sisi demokratisasi dalam relationship yang justru baik. Gitu, itu termasuk dalam demokratisasi. Karena kenapa? Karena bukan hanya kalau zaman dulu tuh ada ekspektasi untuk yang expert dalam komunikasi itu hanya perempuan. Ya, karena kan kalau kita nonton film atau apa kan dulu kan ada kayak perempuan let's talk gitu kan ke suaminya gitu. Itu kan berarti perempuan tuh di-expect untuk lebih. Tapi kalau sekarang laki-laki tuh juga di-expect loh. Gitu. Diharapkan untuk memahami hal-hal seperti ini, itu namanya demokratisasi dalam hubungan, bahwa semua pihak diharapkan untuk literate secara emosional, punya emotional intelligence. Ini hal yang menarik dalam riset aku, salah satunya itu beberapa laki-laki ya yang di-studi dan kebetulan di bawah 30 tahun usianya, itu bilang bahwa sebelum dia menikah yang harus dimiliki adalah emotional regulation di laki-laki, gitu. Itu kan perubahan yang menarik, gitu. Berarti ada literasi dalam hal psikologi, dan itu dinilai secara hal yang baik dari sisi sebenarnya kan kalau di sosiologi kita nggak ngomong benar salah ya, baik atau buruk ya. Cuman dinilai secara sesuatu yang lebih positif, in positive light lah, gitu. Sementara negative light-nya adalah bahwa dengan begitu orang tuh ketika mau masuk relationship dia merasa dia harus punya banyak PR, sehingga keinginan dia untuk masuk relationship itu lebih lebih harus banyak kontemplasi. Jadi dia bisa menunda, bisa nggak, kadang-kadang malah nggak mau sama sekali masuk ke dalam relationship. Takut dan anxious. Ketika kita ngomong apakah orang takut menikah, kadang-kadang malah dari hasil studiku adalah orang-orang kadang beyond takut menikah, mereka takut memulai relationship dalam hal apapun, bahkan pacaran. Udah mulai sampai situ tuh. Bahkan pacaran, gitu. Kenapa? Ya karena tadi gitu ya. Kalau banyak pemikiran, karena studiku laki-laki ya, banyak pemikiran bahwa laki-laki itu mungkin tidak takut sama hubungan karena pengen free. Padahal sebenarnya hasil risetku adalah lebih dibanding di Indonesia paling enggak ya, lebih dibanding free, lebih ke
banyak tuntutan kepada aku takut aku tidak bisa memuaskan dalam suatu hubungan. Begitu kurang lebihnya. Too much pressure. Oke. Kalau dari sisi laki-lakinya udah mulai punya PR dari segi emotional intelligence, emotional regulation, apapun emotional literacy gitu ya. Mbak ngelihat dari pihak wanita juga gak? Dari wanita mungkin nggak secara studi yang di riset saya, tapi ini kan ada 2 cewek nih. Kalian merasa dituntut apa di luar traditional role kalian sebelumnya? Sebenarnya kalau perempuan, kalau menurut aku memang dari awal sudah ada ekspektasi untuk lebih punya roles dalam komunikasi, lebih mengkomunikasikan apa yang ada di ini ya, karena feminine expectation itu kan seperti itu gitu ya. Mungkin Mbak Anes juga relate gitu ya. Nanti yang ngomong sama anak siapa? Ibu biasanya seperti itu kan. Nanti yang harus mendiskusikan relationship siapa, yang concern tentang relationship itu bahkan secara tradisional siapa yang harus concern biasanya kan perempuan ya. Nah biasanya yang laki-laki lebih concern tentang bagaimana menjaga keluarga itu secara ekonomi dan secara fisik gitu biasanya gitu kan, secara tradisional kita ngomongnya. Nah tapi kalau misalkan perempuan yang berubah tuh apa? Berubah tuh adalah semakin kesini semakin tadi, karena feminine burden itu bercoincide, berkelindan dengan individualisasi tadi gitu. Di perempuan juga merasa beban yang lebih berat karena dia harus kemudian mencari tahu segala sesuatu tentang bagaimana menjadi mencari pasangan yang baik, bagaimana membuat relationship itu works. Seolah-olah beban itu ada di perempuan. Dia yang banyak membaca, mencari tahu, karena kan memang yang paling banyak, yang lebih banyak mencari tahu tentang bagaimana relationship itu harus works gitu, itu kan di perempuan. Nah, saya mohon izin nih Mas dan Mbak, mungkin kalau ketika kita ngomongin ini, yang bakal banyak jadi audiens adalah perempuan gitu. Iya, memang faktanya gitu. Juga kayak gitu. Gitu kan. Audiens kita 80% perempuan. Karena di norma kita adalah perempuan yang actively, dan itu pun menjadi beban di perempuan. Kenapa? Karena yang sebelumnya dia sudah bertanggung jawab, kemudian dia punya lagi yang namanya ekspektasi di luar yang lebih banyak lagi, bahwa dia harus mencari tahu. Apalagi nih ya, paradoks dari sosial media. Sebelum adanya sosial media, kita dituntut untuk tahu, iya. Tapi ketika sudah ada sosial media, tuntutan buat kita tahu tuh lebih banyak. Karena satu hal, sosial media itu membawa kemerdekaan informasi dalam tanda kutip gitu ya. Kita lebih bebas mengakses informasi, tapi di sisi lain kita juga berarti di luar sana kita dituntut untuk lebih tahu. Karena kan ada sosial media. Kenapa nggak googling aja istilahnya kayak gitu? Kenapa nggak cari tahu terlebih dahulu tentang bagaimana how supposed to be a good wife, how supposed to be a good mother, kayak gitu. Bahkan sekarang juga mulai merambah ke laki-laki gitu, how supposed to be a good father, a good husband, kayak gitu. Kalau menjahit beberapa obrolan kita, aku menemukan keyword individualisasi atau mungkin individuation process kali ya gitu. Dan di era modernisasi ini, ketika kita punya pilihan dan tanggung jawab dalam sebuah piring yang sama gitu ya, untuk kita decide bareng, maksudnya untuk kita seimbangkan gitu ya saat mau melakukan sesuatu, dalam asumsiku dia akan berpengaruh kepada sense of masculinity dan juga femininity dari seseorang gitu. Nah, mumpung tadi Mbak sempat mencolek sedikit nih, di awal kan kita udah men-trigger sedikit dengan maskulinitas, tapi Mbak tadi juga sempat mention keyword tentang femininitas gitu kan. Nah, aku pengen tahu dong dari kacamata sosiologi, masculinity dan femininity ini, susah banget ya tadi ngomong. Ini tuh sebenarnya definisinya apa sih kalau dari kacamata sosiologi? Dan kemudian apakah memang dalam individuation proses tadi gitu ya, dengan adanya pilihan dan tanggung jawab dan beban ekspektasi gitu ya untuk membuat sebuah pilihan yang benar itu menjadi penting gitu kan, karena jadi tanggung jawab pribadi, itu akhirnya berpengaruh nggak sih kepada pergeseran
makna, role ataupun fungsi dari maskulinitas dan femininitas ini gitu. Iya, good question sebenarnya. Femininitas itu apa sih? Femininitas sama maskulinitas itu kurang lebih itu sama ya ininya ya, posisinya di dalam struktur. Apa itu struktur? Itu kurang lebihnya norma dan nilai di dalam masyarakat. Nah, apa itu maskulin dan feminin? Itu adalah norma dan nilai yang dilekatkan kepada manusia berbasis pada dia lahir dengan jenis kelamin apa. Okay. Jadi peran gendernya seperti apa. Jadi ketika lahirnya jenis kelaminnya adalah perempuan, maka dia diberikan ekspektasi how supposed to be a woman gitu loh. Nah itu nilai dan norma itu aturan-aturan yang mengatur seputar menjadi di sekeliling jenis kelamin perempuan itu yang namanya femininity. Dan norma nilai aturan yang ditempelkan kepada jenis kelamin laki-laki itu namanya masculinity. Gitu sederhananya seperti itu. Nah itu satu tadi apakah ada perubahan kepada masculinity dan femininity? Ya tentu iya. Pertama kalau kita ngomongin femininity dulu ya, dengan tadi kita ngomongin demokratisasi. Dengan adanya demokratisasi di dalam hubungan itu mulai ada yang istilahnya sekarang kesetaraan di dalam rumah tangga atau di dalam relationship antara perempuan dan laki-laki. Misalnya contohnya tadi yang kita bicarakan, yang mana pertama perempuan itu lebih diekspektasikan untuk lebih serius dalam hal concerning relationship itu sendiri gitu kan, komunikasi gitu. Efek sisi psikologis dari relationship itu seperti apa. Biasanya dalam hubungan nih kalau ada masalah yang nge-push buat kita ke psikolog, kita ke terapi, itu kan biasanya perempuannya ya. Laki-lakinya diajak biasanya seperti itu. Itu kan tugas perempuannya. Itu namanya femininity gitu. Nah, tapi semakin kesini semakin ada demokratisasi, ada kesetaraan. Laki-laki juga diharapkan untuk lebih mau. Nah, itu kan ada perubahan dalam femininity itu sendiri. Dan femininity itu juga misalkan kalau zaman dulu tugas providing itu secara ekonomi itu lebih ke laki-laki, kalau sekarang tuh agak lebih setara, masih di laki-laki tapi agak lebih setara sekarang gitu ya penilaiannya gitu ya. Nah kalau di masculinity juga sama, juga ada perubahannya yang tadi awalnya kalau kita tanya pada generasi bapak-bapak kita, sebenarnya apa sih ekspektasi untuk jadi laki-laki dalam rumah tangga atau relationship, biasanya providing. Ya ngomongnya bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab tuh dalam hal apa biasanya? Providing, ekonomi. Kalau misalnya kalau studi-studi tentang penundaan pernikahan selama ini di dunia itu lebih banyak bicara bahwa laki-laki itu menunda pernikahan tuh karena ekonomi. Kalau aku di riset terbaruku aku bilangnya bahwa bukan sekedar ekonomi, tapi bagaimana ekonomi itu diterjemahkan sebagai masculine role. Bahwa itu bagian dari tugasnya laki-laki, perannya laki-laki, karena dia providing, dia yang memprovide, itu tanggung jawab utamanya dia. Jadi ekonomi itu ditranslate menjadi itu tugas utama laki-laki, masculine role. Nah itu kan tadi perubahan satu itu ya, ekonomi, kemudian dia berubah lagi, bertransformasi ketika mulai ada kesetaraan gender, di-push ya, gerakan feminisme terglobalisasi, dan semakin lama semakin orang-orang semakin aware dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Di dalam relationship juga ada kesetaraan gender, maka masculine role itu mulai berubah dari tadinya providing aja, kemudian sekarang juga jadi tuntutan laki-laki untuk lebih emotionally lebih aware, emotionally lebih literate. Kayak tadi bahwa ketika laki-laki ditanya bagaimana keputusan dia untuk menikah, yang dia bilang bukan hanya tentang ekspektasi untuk provide, tapi juga bagaimana dia harus bisa meregulasi ego, meregulasi emosi gitu, bagaimana dia harus bisa membuat pasangannya nyaman, dan juga bagaimana nih salah satu yang didemokratisasi adalah laki-laki zaman sekarang tuh banyak yang mulai berpikir bahwa domestik itu harus di-share
dibagi domestic burden, kerja domestik ya gitu di rumah tangga tuh harus dibagi. Salah satunya misalnya karena pemikiran bahwa ada nih salah satu statement bahwa kalau tidak dibagi nanti perempuan merasa tidak nyaman misalnya di dalam relationship itu. Kalau dia tidak nyaman nanti dia akan selingkuh misalnya. Nah itu kan berarti perasaan bahwa kita harus bertanggung jawab, laki-laki nih ya, bertanggung jawab untuk bukan hanya providing tapi juga menyediakan kenyamanan. Berarti emotional literation gitu loh. Ya. Oke. Nah. Sebenarnya kamu nanti aku motong sendiri sih. Perihal pertanyaan aku sebelumnya sama pertanyaan kamu sekarang tuh sebenarnya mirip. Ya kan, jawabannya juga mirip, tapi mungkin kamu lebih pakai keyword yang memang lebih tepat lah gitu. Iya, buat kalau tadi kan kamu kata dari kayak dunia sosialnya, ini lebih ke definition by teorinya. Tapi agak tricky nih, aku ngobrol sama sosiolog yang sebelumnya kalau aku ngobrol sama psikiater, psikolog, selain sosiolog lah. Karena sosiolog ini aku ngelihat kayak dia tuh sebagai kaca sosial aja gitu loh, gak ada baik buruk. Ya yang terjadi ya ini. Gitu kan, ini yang terjadi. Nah, aku kan biasa kayak, oke, terus itu gimana? Oke gak? Nggak oke gak? Kayak gitu kan. Sosiolog nggak main di ranah itu ya? Nggak. Okay. Kita cuma bilang bahwa ada fenomena ini. Oke. Dari sisi sosiologinya ya. Iya. Aku coba ganti kacamataku nih, sosiolog. Agak tricky memang. Fenomena apa yang Mbak temukan dari segala macam data yang Mbak punya ya, entah itu dari personal, akademis, riset segala macam, yang anak-anak muda perlu tahu. Ada pergerakan ini ya. Tadi kan juga udah diobrolin yang maskulinitas sama feminitas. Tapi di luar itu ada lagi gak sih yang anak-anak muda ini perlu tahu perihal kayak persiapan berrelationship gitu? Yang perlu mereka tahu tuh apa aja? Yang Mbak temukan kayaknya, wah ini orang mesti tahu nih. Itu ya. Sebenarnya gini, Mas. Kalau yang aku notice semakin kesini gitu ya, semakin kesini tuh semakin anak muda itu semakin terekspos dengan sosial media. Maka semakin, aku tidak bilang semua anak muda, cuman semakin kecenderungannya anak muda itu terpengaruh oleh jargon-jargon. Jargon-jargon misalkan jargon-jargon seperti red flag, toxic masculinity, kemudian emotional regulation, jargon-jargon seperti itu yang which di satu sisi itu baik gitu mungkin ya, di satu sisi itu bisa kita lihat positif karena ada self awareness mau memasuki suatu hubungan, tapi di sisi lain itu membuat beban untuk selalu mengevaluasi relationship itu. Apakah aku sudah berada di relationship yang memang sesuai dengan jargon-jargon itu tadi. Jadi membasiskan kesuksesan dia bukan pada feeling dia, bukan perasaan bahwa sebenarnya aku cukup bisa dengan relationship ini, tapi dia lebih meletakkan itu pada bagaimana apa yang disebut dengan relationship yang baik oleh society di sosial media misalnya gitu. Atau standar TikTok gitu TikTok, ya. Misalnya nih. Gila ya. Berkali-kali kita podcast ujung-ujungnya masalahnya itu loh. Masalahnya itu loh, Mbak. Sebenarnya ini masalah bukan hanya di relationship ya, ini masalah di semua hal, di political view, masalah dalam parenting, masalah dalam ekonomi. Kita membasiskan hidup kita pada standar-standar yang ada di sosial media, yang mana seringkali suka ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Zero sum gitu, 0 or 1 gitu. Make sense. Jadi apakah kalau nggak begini nggak begini, yang di tengah-tengah nih suka nggak kelihatan gitu di sosial media, suka terlalu ekstrim kadang-kadang gitu. Nah itu termasuk di relationship sebenarnya. Kita melihatnya kadang terlalu banyak mengevaluasi, karena contohnya gini ya, misalnya Mbak, kita udah nyaman sama seorang laki-laki misalnya ya, tapi di standar TikTok bilang dia tuh red flag gitu. Padahal kita sendiri
cukup nyaman dengan itu gitu, tapi kita bisa jadi melihatnya sebagai kayak ini sepertinya nggak aman deh, aku harus keluar dari relationship ini karena nggak aman gitu. Padahal itu kan apa yang didefinisikan oleh orang lain sebenarnya sebagai apa yang sebenarnya harus kita alami gitu. Padahal kita sendiri yang mengalaminya tidak merasa itu sebenarnya bermasalah. Jadi malah POV kita bisa jadi terdistorsi karena kalau kita nggak pinter memilah dan memilih informasi dari si sosial media itu, apa yang terjadi adalah kita ngikutin standar orang dan kita terapin itu ke kehidupan kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau memang kita, misalnya tadi ya, kalau kita ngomongin konteks love, berarti kan soal feelings gitu kan, kenyamanan kita, keamanan subjektif kita, lah, subjektif banget gitu loh. Dan jadi nggak ada tuh yang namanya benar atau salah gitu kan. Tadi kayak kita tahu, mungkin kita perlu tahu kayak red flag dan lain-lain for the sake of self awareness, tapi apakah we should act on it, itu berarti tetap ujung-ujungnya tanggung jawab kita sendiri ya untuk memproses itu lagi, kayak apakah ini memang relevan di konteks kita atau enggak gitu ya. Iya, karena kadang-kadang red flag pun itu kan menurut red flag menurut siapa? Standar siapa ya? Kadang-kadang kan red flag menurut orang sebenarnya kan belum tentu red flag menurut kita. Dalam Mas dan Mbak kan juga relationship udah cukup lama kan, pasti menyadari dong apa yang red flag. Gue dulu kalau di standar TikTok dulu waktu pacaran aku banyak banget red flagnya. Kalau dicocokin sama standar TikTok sekarang ya, gue tuh red flag banget, Mbak. Memang. Iya. Oke. Tapi ya alhamdulillah belum ada standar TikTok saat itu gitu kan. Jadi ini masih terbutakan. Enggak, aku tidak terbutakan. I just know what I want, that's it. Ya kan karena kan siapa sih sebenarnya yang nentuin red flag? Yeah. Dan kalau dirimu bilang itu red flag standar TikTok, itu kan standar TikTok, belum tentu dirimu yang benar-benar red flag sebenarnya. Belum tentu red flag standar Instagram saya. Beda. Oke. Itu berlaku untuk dua gender ya. Maksudnya kalau dari sisi kan Mbaknya lebih ke maskulinitas nih. Apa yang perlu dua orang jomblo-jomblo ngenes ini tahu tentang maskulinitas dan gimana mereka mempersiapkan dan mungkin berani. Sekarang tuh gue ngelihat cowok-cowok pada ketakutan. Takut gimana? Takut, ya tadi takut masuk ke relationship. Nggak usah nikah deh, pacaran aja kayak udah. Aku yang sebagai, aku generasi, umurku 37 tahun ini, gitu kan. Ya aku ngerasain lah masa-masa Tinder, dating app segala macam. Kita ketemu banyak cewek, banyak zong juga gitu kan. Dan aku bersyukur atas pengalaman itu. Experience-ku jadi banyak gitu. Dan aku jadi nggak norak dan ketakutan gitu loh kalau enter masuk ke keadaan yang tidak aku ketahui. Karena kayak dulu gue lebih parah dari ini, jadi kayak apa lagi sih gitu. Oh ada yang lagi, ya udah aku embrace kayak berarti gue mau naik kelas gitu kan. Nah ini kenapa cowok-cowok sekarang pada takut tadi kan, mungkin kan tadi banyak beban apa PR yang karena perubahan role maskulin itu ya. Boleh dispesifikan lagi gak apa aja poin-poinnya yang jadi worry-nya mereka, dan maybe kamu bisa kasih perspektif kayak nggak gitu kok gitu sebenarnya. Sebenarnya tadi keluar dari bahasanya Mas sendiri. Oke. Uncertainty. Oke. Itu ada itu konsep tersendiri dalam sosiologi, uncertainty. Jadi kalau di dalam teori modernity di sosiologi itu kita kenal bahwa masyarakat sekarang itu hidup di dalam tingginya uncertainty terhadap dalam masa depan. Which makes sense sebenarnya, karena yang tadinya semua masa depan itu ditentukan oleh institusi di luar diri kita gitu ya. Sekarang kita kan menentukan sendiri, jadi rules-nya udah mulai gak jelas. Mulai gak ada rules yang pasti. Kalau dulu kan udah jelas nih ajak gitu ya, laki-laki begini, perempuan begini, masuk dalam rumah tangga akan seperti ini. A, B, C, D, E, umur sekian akan begini, akan punya anak, umur sekian anaknya akan menikah, bla 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 bla. Kalau sekarang kan lebih gak seajak itu gitu kan. Sekarang kan lebih
nggak jelas rulesnya seperti apa. Misalnya sekarang sudah mulai banyak perempuan dan laki-laki bilang gender roles sebenarnya kan nggak, jadi laki-laki sama perempuan kan sebenarnya sama aja, beda jenis kelamin doang. Mulai banyak laki-laki dan perempuan yang ngomong seperti itu. Yang balik-balik lagi, yang di satu sisi itu namanya demokratisasi gitu kan, tapi di sisi lain itu juga jadi membuat orang tuh anxious, gelisah, karena dia tidak bisa membayangkan lagi seperti apa yang harus dihadapi di masa depan. Harus seperti apa nih? Kita jadi laki-laki misalnya harus seperti apa di kedepannya, dan apalagi laki-laki juga banyak yang mulai sadar sama standar TikToknya perempuan. Jadi aku misalnya bilang aku tidak bisa memenuhi standar TikTok itu. Jadi berarti laki-laki kena mental juga dari standar TikTok itu ya? Ada beberapa yang aku temui seperti itu. Jadi kan perempuan sekarang punya standar seperti ini ya dari TikTok gitu. Nah, yang which is sebenarnya yang dia temui itu adalah standar TikTok, bukan real women. Kadang aku tanya sama mereka, dia ketika dia bilang dia takut masuk relationship karena standar TikTok gitu ya, aku tanya, emangnya di sekelilingmu perempuan seperti itu kah berpikirnya gitu? Enggak juga sih, kata dia begitu. Gitu. Jadi mungkin yang aku akan bilang sama mas-masnya gitu ya, sebagai laki-laki ataupun sebenarnya ke perempuan gitu ya, yang sering terekspos sama ide-ide seperti itu. Saya bilangnya meet real people lah gitu. Ketemu real people. Touch some grass. Iya. Manusia itu lebih, dalam tanda kutip, lebih baik hati kok sebenarnya ketimbang yang kita bayangkan kalau menurut aku ya. Artinya apa? Lebih willing untuk adjust ke kita gitu. Kalau kita kalau ini mungkin sedikit agak personal ya, mungkin lebih dibandingin aku sebagai sosiolog ya. Aku bilangnya kadang kita melakukan satu hal yang sangat berkesan buat orang willing kok untuk adjust ke kita gitu. Jadi kalau aku bilang apa yang bisa aku sampaikan ke anak muda soal relationship zaman sekarang, aku akan bilang manusia itu adalah makhluk yang satu kadang sangat predictable, tapi di sisi lain bisa sangat unpredictable. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita masuk relationship kita pasti, nah ini nih anak muda sekarang tuh berpikirnya panjang jauh ke depan. Aku pasti akan seperti ini, pasti akan A, B, C. Relationship tuh pasti akan A, pasti akan B, pasti akan C. Mungkin iya, tapi belum tentu gitu. Karena yang dalam relationship emang kita sendiri, enggak kan? Kita dalam relationship tuh berdua. Kita relationship itu dibangun atas dasar manusia dengan manusia, dan manusia yang kita temui nanti dia juga sangat fleksibel juga gitu. Dan aku tipe yang lebih ke percaya bahwa manusia itu banyak yang baik gitu. Kan kalau zaman sekarang tuh mulai ada seperti itu ya, mulai ada pemikiran bahwa manusia itu kurang bisa dipercaya gitu ya. Aku males berhubungan dengan manusia gitu. Tapi kalau aku lebih ke kita bisa melihat sisi bahwa manusia itu sebenarnya banyak juga yang punya sisi baik gitu. Dan ketika kita relationship, kita ketemu dengan sisi itu di manusia, kita bisa saling adjust kok gitu. Saling ini juga dari pengalamanku berumah tangga gitu ya, kurang lebihnya gitu ya. Dan aku juga seorang istri gitu kan. Bagaimana hubungan kita dengan suami, dengan anak kan juga hasil dari kita saling beradaptasi satu sama lain gitu loh, kurang lebihnya seperti itu. Iya. Masih maskulinitas atau dari sisi pria? Since Mbak kan lagi ngeriset dan cukup deket lah sama beberapa cowok gitu kan. Jadi sebagai perwakilan wanita yang mencoba memahami pria, pertanyaan aku adalah, apa sih sebenarnya yang mungkin sekarang menjadi desire-nya atau ketakutannya laki-laki yang perempuan perlu tahu dan perempuan juga bisa membantu dalam proses saling memahami maupun make the relationship works? Sebenarnya gini, aku waktu sebelum mulai riset,
aku punya bias dulu sebenarnya. Aku berpikir bahwa masalah anxiety-nya laki-laki masuk ke relationship itu lebih karena laki-lakinya sendiri tidak mau berubah mengikuti zaman gitu sebenarnya. Jadi menghindar untuk mengikuti kesetaraan gender dan segala macam. Ternyata ketika aku sudah masuk ke dalam riset, walaupun aku tidak bilang tidak ada laki-laki yang memang menghindar dari itu ya, tapi ternyata laki-laki itu pengen kok sebenarnya untuk setara itu. Sebagian laki-laki ya, dia pengen tapi dia merasa dia tidak mampu untuk memenuhi standar-standar itu. Yang kita masuk setara tadi apa? Misalnya tadi lebih concern dengan emotional intelligence. Karena gini, banyak laki-laki itu dibesarkan dengan emotionally itu dia harus direpress. Yeah. Kayak laki-laki boys don't cry, boys don't talk. Jadi laki-laki itu punya kemampuan komunikasi emosional sebenarnya yang lebih rendah quote and quote dibanding perempuan, karena dia tidak dibiasakan dari kecil untuk itu. Dan ketika relationship itu kemudian menjadi sangat emosional di zaman sekarang, harus kita bicarakan, semua harus kita diskusikan gitu ya. Itu buat laki-laki menjadi PR. Kalau perempuan kan itu jadi naluriah sama dia, natural, karena dari kecil dia sudah terbiasa dengan itu, dengan membicarakan perasaan, emotional regulation dan segala macam, bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kalau laki-laki kan dia istilahnya dia tidak build dengan skill itu sebenarnya oleh terutama oleh bapaknya gitu. Gitu, karena bapaknya juga seperti itu dan dia disosialisasikan. Hubungan bapak dengan anak laki-laki kan berbeda dengan ibu dengan anak perempuan dong gitu. Nah, lebih apa ya, lebih tidak emotionally open gitulah kan laki-laki. Makanya kemudian dia harus tiba-tiba ketika udah dewasa dia harus mulai belajar untuk punya skill ini gitu. Gimana membuat pasangan nyaman, gimana harus memahami perempuan itu seperti apa, yang which is dia tidak punya apa ya prerequisite lah ya sebelum masuk ke dunia dewasa, dia tidak dibangun untuk itu gitu. Nah, jadi mulai ada anxiety seperti itu. Cuman aku berpandangannya bahwa sebenarnya itu adalah sesuatu yang di satu sisi baik, karena kita bisa belajar, laki-laki bisa belajar untuk mulai masuk ke wilayah yang dia mungkin awalnya tidak nyaman gitu. Tapi kemudian di sisi lain laki-laki yang ada sekarang itu adalah laki-laki modern, di mana manusia modern tadi pertama mereka ketakutan karena ada uncertainty tadi, dan zaman sekarang itu orang cenderung banyak yang kabur ketika mengalami ketidaknyamanan. Okay. Ya karena itu make sense di zaman sekarang. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita tidak diperbolehkan dan tanda kutip untuk tidak merasa tidak nyaman. Misalnya kalau kita lagi duduk-duduk kayak gini, misalnya kalau misalkan mbak berdua ngobrol, terus aku sendiri, aku ada kecenderungan untuk lihat HP misalnya gitu. Jadi aku tidak diizinkan untuk merasa bosan, tidak mengizinkan diriku untuk merasa tidak nyaman gitu, karena selalu ada outlet untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu gitu. Okay. Nah itu mungkin ini lagi ya, baik di awal itu juga berpengaruh terhadap relationship zaman sekarang. Apa sih kalau kita kulik lagi, apa sih standar-standar relationship zaman sekarang tuh di sosial media? Apa misalnya kita harus happy di dalam relationship. Kalau relationship itu nggak membawa happiness, berarti itu layak ditinggalkan. Apakah itu benar dalam real world? Enggak. It's up and down. Karena itu up and down ya, sebagai pasutri juga kan kalian pasti juga ngalamin misalnya related tuh misalnya dengan kebosanan. Oh, kalau udah bosen, udah nggak love each other lagi, berarti harus ditinggalkan relationship itu. Tapi padahal kalau sosiolog bilang juga, sosiolog yang concern dengan relationship gitu ya, juga bilang bahwa kan sebenarnya itu cuma ekspektasi di luar, bahwa kalau kamu bosen berarti itu tidak layak. Kalau di zaman pramodern orang tidak meninggalkan relationship karena itu membosankan.
Tapi di zaman sekarang itu yang membedakan, mungkin kalau Mas Mbaknya nanya apa beda sosiologi dengan psikologi. Kalau psikologi mungkin melihatnya dari sisi lain ya, tapi kalau di sosiologi kita lihatnya sebenarnya tadi pertanyaannya kalau psikologi lebih melihat kalau relationship itu nggak works, berarti kamu harus work on yourself, pasangan juga work from themselves. Tapi kalau sosiologi kita bisa bilang bahwa kadang-kadang ada norma dan nilai di seputar relationship yang membuat relationship itu susah untuk dijalankan. Misalnya ada nilai-nilai bahwa kalau relationship itu tidak membawa kebahagiaan, berarti dia harus ditinggalkan. Kalau kamu tidak love each other anymore, kamu bisa pergi dari relationship itu. Kalau kamu bosan satu sama lain, berarti sudah tidak layak lagi untuk dijalankan. Kan ada ide-ide seperti itu sekarang kan, wacana-wacana seperti itu. Padahal apakah memang benar seperti itu gitu? Karena kan pada kenyataannya kalau kita bosan kan kadang-kadang kita bosan sekarang, besok kita nggak bosan lagi. Kan up and down tadi kan. Terus bosan kadang-kadang kita bukan bosan sama pasangan, kadang-kadang kita bosan terhadap kehidupan itu sendiri. Kita sendiri yang bosan, kitanya yang harus cari hobi gitu loh, bukan kita bosan sama pasangan. Dan kalau misalkan bosan sama pasangan pun so what gitu. Kenapa itu harus menjadi sesuatu yang harus ditinggalkan? Karena ada beberapa kasus misalnya bosan sama pasangannya baik-baik aja, mereka nggak berantem nggak apa, tapi bosan jadi dia mau meninggalkan relationship itu. Apakah memang dia ingin meninggalkan atau karena ekspektasi dia bahwa relationship itu harus seperti apa di zaman sekarang, harus sangat membahagiakan, harus euforik dan segala macam. Nah itu sebenarnya kalau di sosiologi kita lihatnya dari sisi itu, bahwa ada syarat-syarat untuk menjadi relationship sekarang yang ditentukan oleh budaya zaman sekarang. Jadi zaman sekarang tuh ini loh menarik. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa kita free untuk berpikir. Padahal benarkah kita free untuk berpikir? Kadang-kadang kita juga berpikir kita juga ditentukan oleh culture. Kayak tadi, aku bebas kok untuk meninggalkan relationship ini. Dalam pikiran kita memang makhluk bebas. Benarkah? Apakah kita tidak dituntun untuk meninggalkan relationship itu karena ideal yang muncul di masyarakat bahwa kamu ketika bosan harus meninggalkan, ketika kamu tidak cinta lagi kamu harus meninggalkan. Padahal kan kita di relationship, aku menikah ya, dirimu menikah, pasti tahu dong, kita bisa jadi kita benci banget sama pasangan kita di momen ini, tapi di momen lain kita bisa cinta banget, dan itu naik turun kan. Tapi kalau di sosial media atau di budaya populer seperti apa? Aku sudah tidak cinta lagi, terus leave. Ya enggak? Gitu kurang lebihnya sih. Nice banget. Clippable, nice, silakan sayang. Thank you banget sudah mengartikulasikan. Gue mau tahu cowok-cowok lu dengerin nggak lu main Mobile Legends? Nih seru nih, aku pengen tahu tanggapan mereka. Lo ada something yang ditanyain nggak perihal kayak role laki-laki dalam hubungan, ada pain point nggak lo yang mau ditanyain nih? Sejauh ini sih ya sama sih kayak yang dibilang tadi. Gue juga ketakutannya kayak lebih ke finansial dan gambling mencari pasangan, karena takutnya waktu after nikah kita broke up terus kayak mulai dari zero lagi guanya. Itu tipikal jawaban ini. Iya. Responden. Iya. Oke. Gas aja bro. Gas aja. Ngomongin soal gas, berarti aku tuh ngeliatnya gini. Ini aku pakai bahasa kita sendiri ya Mbak ya. Dalam definisi kita berdua, dari beberapa ilmu yang kita pelajarin, kita merangkum bahwa sebelum akhirnya kita masuk ke dalam sebuah pernikahan, there should be 3 big pillars gitu. Yang pertama adalah we call it chemistry lah gitu. Chemistry itu sebenarnya adalah ya rasa jatuh cinta, honeymoon phase-nya gitu-gitu kan, but it won't last long. That's why kita perlukan compatibility, which is kecocokan secara mungkin kita menavigasi kehidupan, ya kita mau ke arah mana sih, dan kita mau lewat jalan mana, kita mau naik apa gitu. Intinya kita sama apa enggak, selaras atau enggak. Dan yang terakhir itu adalah komitmen. Nah, mendengar jawabanmu, aku tuh langsung kayak, oh, apakah quotes-unquotes there's a commitment issue? Karena kalau tadi merefer ke jawaban beberapa orang,
ya udah kalau misalnya bosan gue tinggal aja gitu. Berarti it's so easy for them to decide ya udah gue pergi aja. Nah kalau di psikologi kan kita ada istilahnya respon alamiah manusia tuh it's either fight, flight, or freeze gitu kan. Kita kita lawan balik atau kita selesaikan gitu kan, which is that's the hubungan yang sehat akan melakukan itu gitu kan jika saling. Kemudian yang kedua adalah flight gitu, which is lari gitu kan, bisa macam-macam karena ketakutan, karena kecemasan, atau karena ya emang nggak mampu atau nggak mau untuk menghadapi ketidaknyamanan itu. Dan yang terakhir adalah freeze gitu. Mungkin masih tipe-tipe orang yang belum tahu harus ngapain, atau mungkin masih ada something yang belum selesai dalam dirinya dia, sehingga dia kayak oke, gue nge-freeze nih gitu. Nah dengerin beberapa jawaban ini, aku tuh jadi penasaran apakah sebenarnya memang there's a commitment issue yang Mbak lihat dari modernisasi ini gitu. Apakah karena tadi mungkin saking banyaknya pilihan, seakan-akan tuh kita jadi punya banyaknya pilihan yang kita ambil, jadi kita explore sampai kita nggak ngerti kapan nih harus berhenti, atau bahkan kapan kita harus berkomitmen. Apakah memang kita kurang diedukasi tentang komitmen, atau what's your take sih Mbak gitu dari sisi knowledge ataupun experience tentang komitmen untuk pria modern? Oke. Ini ada beberapa sisi ya. Satu tadi balik lagi karena adanya banyaknya tadi pilihan seperti dirimu bilang gitu ya. Karena banyaknya pilihan, jadi harus bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan itu, maka jadi beban nih. Jadi beban yang harusnya tadi di awalnya di masyarakat yang zaman dahulu itu tidak menjadi beban, sekarang menjadi beban gitu. Itu satu. Dan masa depan itu zaman sekarang itu tidak memberikan kepastian. Dan aku mau kasih satu lagi konsep namanya risk society, masyarakat resiko. Nah kalau ini meminjam salah satu sosiolog terkemuka namanya Ulrich Beck, dia bilang bahwa masyarakat modern itu hidup dalam yang namanya resiko modern. Itu resiko modern itu apa sih gitu ya? Resiko modern itu adalah semakin tingginya bencana kemanusiaan dan perubahan sosioekonomi yang terjadi akibat tangan manusia. Jadi semakin kesini tuh semakin tinggi. Itu namanya resiko. Dan manusia tuh merasakan resiko-resiko itu, ketidakpastian sosioekonomi, politik yang disebabkan oleh manusia itu bahkan sendiri. Alam pun manusia yang disebabkan oleh manusia. Itu semakin tinggi kesini. Ketidakpastian itu, rasa insecurity, anxiety itu merasuk ke dalam manusia, termasuk ketika dia mau memilih relationship. Ya. Jadi bukan komitmen isu, bisa dibilang kalau disimplify. Ya, mungkin itu komitmen isu, tapi kalau kita jelaskan secara lebih luas, kenapa itu bisa faktornya muncul? Nah, mungkin bisa dijelaskan memang lewat psikologi, tapi kalau kita di sosiologi bisa menambahkan juga bahwa ada efek seperti itu. Itu satu. Yang kedua, fight or flight tadi. Sekarang itu ada opsi. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa mungkin ini agak mensimplifikasi ya, cuman ini namanya ilmu ya, mungkin kita mengeneralize gitu ya. Di zaman pramodern itu masyarakat itu society itu, individu di dalam society itu lebih melihat life trajectory-nya dia, life purpose-nya dia itu bukan pada love and happiness. Dia melihat hidup tuh buat apa sih? Hidup tuh buat makan, kerja, menikah, punya anak, meninggal gitu. Tapi kalau masyarakat sekarang itu dituntut untuk, karena dia tadi individualisasi, dia bebas untuk memilih, dia juga harus memilih life biografinya dia seperti apa, life trajectory-nya dia seperti apa, itu semuanya dipilih. Kapan dia mesti kerja, kapan dia mesti ini, dia pilih sendiri, bukan ditentukan lagi dalam tanda kutip ya oleh agama atau mungkin oleh adat dan segala macam gitu kan. Dia bisa memilih apakah kapan aku mau menikah. Memang masih kuat tradisi, cuman semakin tidak sekuat itu, semakin longgar. Jadi ketika dia mau masuk relationship yang tadinya orang zaman dulu nggak pernah mempertanyakan apakah aku harus masuk relationship, itu given aja. Sesuatu yang kayak kalau aku lapar aku makan, aku hidup aku nikah, aku hidup ya aku cari pasangan. Kalau sekarang tuh itu bisa jadi pilihan loh, gitu.
apakah aku mau masuk relationship atau tidak, atau aku harus menundanya sekarang atau nanti. Itu kan concernnya orang zaman sekarang banget. Yeah. Karena tadi pernikahan tuh tidak lagi menjadi bagian dari life purpose yang sangat ajek kayak zaman dulu. Gitu, makanya semakin kesini kan orang semakin menunda. Kalau hasil riset yang populer itu bilang bahwa orang menunda pernikahan tuh lebih karena karir dan pendidikan misalnya gitu. Tapi kalau kita bilang ada satu lagi elemen bahwa tadi komitmen, kalau istilah psikologinya mungkin komitmen issue, kalau kita bilangnya anxiety untuk memulai relationship yang tidak pasti dalam masyarakat resiko, yang dimana meletakkan relationship dan pernikahan tuh tidak lagi satu-satunya, tidak lagi menjadi satu kepastian dalam hidup gitu. Sistem-sistem sosial apa sih yang kayak benar-benar mempengaruhi relationship? Maksudnya kayak ini kayak sekarang udah ada mak comblang nih kan, kayak kalau otak bisnisku aku bilang ini, semakin individualis peradaban semakin mahal jodoh. Gitu kan. Mbak bisa nambahin nggak dari POV itu? Ya oke. Kalau di sebenarnya kalau dibalik lagi, kalau dirimu kan banyak ngomong dari seorang psikologi. Kalau di sosiologi kita bilang sebenarnya relationship tuh ada kaitannya sama kapitalisme dan komodifikasi. Oke. Jadi di misalnya satu hal, semakin orang konsumtif, semakin orang melihat relationship itu sebagai produk. Jadi melihat pasangan tuh sebagai produk. Jadi memilih pasangan seperti memilih mobil, rumah, gitu make up, rumah, ya. Tadi semakin seperti itu, speknya apa nih? Speknya apa yang bisa dia bring to the table, gitu. Jadi dan pemilihannya tuh kita milih apakah ini sudah tepat atau kita harus melihat yang opsi-opsi lain lagi. Nah, apakah aku sudah menemukan yang pas buat aku? Atau aku harus lihat lagi di luar sana seperti apa? Itu kan sama ketika kita memilih di zaman sekarang. Beli HP itu kan perbandingannya banyak. HP kita review dulu kan HP itu seperti apa. Bahkan keputusan untuk pergi makan kemana kita kadang lihat dulu nih di YouTube review makanannya kayak apa. Kita lihat dulu apakah sudah tepat nih kita pergi makan ke sini atau ada tempat-tempat lain yang lebih bagus. Itu juga memunculkan anxiety. Karena apakah keputusanku sudah tepat nih pilih orang ini, atau sebenarnya jangan-jangan milih orang ini menutup kesempatanku untuk dapat produk-produk dalam tanda kutip yang lebih baik di luar sana. Iya, itu kapitalisme kan dekat sama greedy ya. Makanya orang jadinya pakai greed saat pakai emosi maruk gitu, mau dapat yang paling maksimal gitu ya. Iya, itu salah satunya. Yang kedua, relationship itu juga sekarang sering jadi komoditi. Di sosial media, di budaya populer, di mana-mana. Misalnya konten-konten pacaran, konten-konten rumah tangga, konten-konten kohabitasi, living together, segala macam, itu kan adalah bentuk dari komodifikasi emosi. Jadi jualan. Dan industri wedding, pernikahan kan semakin kesini semakin gede industrinya. Bahwa harus pernikahan yang romantis itu harus seperti apa, dan romantisasi itu dijual lewat apa? Lewat budaya populer seperti Hollywood, Korean drama, gitu. Jadi memang ada yang mengambil keuntungan loh sebenarnya dari namanya industri emosi ini gitu. Termasuk saya dan istri. Masih blue ocean kita early entry. Early entry gak jatuhnya, apa sebenarnya udah red ocean nih? Apa industri emosi. Gimana? Aku nggak familiar sama istilah-istilah itu. Oh, kalau blue ocean tuh masih sepi. Anggapannya kalau kita dagang duren gitu kan, di mall yang nggak ada durennya. Kalau red ocean tuh yang di dagang duren di pasar duren, ya itu mah udah banyak yang jualan gitu. Oh, ini sangat menjual banget ya. Sangat menjual banget di zaman sekarang. Itu kalau mau jualan emosi. Jualan emosi itu sangat-sangat menjual. Kenapa itu? Karena
gini, kalau kata sosiolog tuh begini, emosi dan cinta romantis itu adalah simbol nomor 1 dari kemerdekaan individu. Dari modernisasi, dari individualisasi. Kenapa? Kalau kita baca sastra-sastra di mungkin zaman dulu tahun 1800-an, 1700-an itu itu selalu dalam posisi kalau ketika orang ingin memberontak terhadap sistem dan norma sosial, orang memberontaknya melalui cinta romantis. Iya, love is rebellious, memang simbol of rebel kan? Iya, simbol of rebel. Jadi itu sebenarnya itu adalah simbol dari kemerdekaan individu. Cinta romantis itu. Makanya itu sangat menjual. Karena itu menjual individualisasi, keinginan pribadi, nafsu pribadi, self desire. Seperti itu. Dan itu cocok banget sama masyarakat modern yang individualized. Kayak gitu. Wow, kita pernah ngobrol tuh sama Mbak di Lestari, inget gak? Yang perihal romantisasi lupa deh, ya gitulah. Kebanyakan ngobrol udah lupa kan? Iya, kebanyakan lupa. Oke. Ini mumpung ada sosiolog, kita peres banget nih ya, ibu sosiolog di sini. Kita belajar dari ngobrolin relationship, maskulinitas, kapitalisme, ya kan, sama nih terakhir. Kita ngomongin tentang matriarki. Since aku orang Sumatera Barat. Mbak orang Sumatera Barat. Iya kan? Sama. Aku Solok. Mbak di mana? Pariaman aku. Pariaman. Pariaman cowok dibeli. Oh gitu? Iya, cowoknya pantes nih. Menelitinya begini. Dia nggak beli cowok. Oke. Cowok yang dibeli gitu. Nah, kan kalau Jawa kan cewek yang dianggapan yang dipinang kan. Kalau Pariaman tuh cowok yang dipinang cewek. Oke. Gitu. Menarik. Nah, matriarki ini bisa dibilang alternatif yang dianggurin menurut aku. Padahal kayak kalau ngelihat ini ya, binatang misalnya gajah, paus, itu matrilineal tuh. Dia kayak yang pemimpinnya tuh kayak wise woman gitu. Terus dan banyak, sorry kalau aku belok-belok ya, aku juga nggak komplit puzzleku tentang matriarki, makanya aku mau nanyain. Dan banyak ngira matriarki tuh anggapannya mematikan peran laki-laki. Gitu, jadi cewek yang jadi pemimpin anggapannya gitu, padahal nggak kayak gitu kan. Jadi banyak orang yang menganggap matriarki berarti perempuan berkuasa dan laki-laki kehilangan peran. Apakah benar demikian atau justru laki-laki menemukan bentuk maskulinitas yang berbeda di sistem ini? Oke, ya interesting pertanyaannya. Karena begini, aku pengen jelasin dulu, ada yang namanya matrilineal, ada yang namanya matriarki. Oh beda. Beda. Oke. Ya, matrilineal itu menurunkan status ekonomi politik melalui garis keturunan ibu. Misalnya seperti marga, seperti warisan, seperti gelar-gelar politik gitu melalui garis keturunan ibu. Ada yang namanya matriarki. Matriarki berarti kekuasaan di tangan perempuan. Nah, hasil riset di dunia ini debatable sebenarnya. Ada ilmuwan yang bilang tidak ada bentuk matriarki di dunia ini. Kalaupun ada yang bilang ada bentuk matriarki, itu sangat sedikit sekali. Nah, kalau di Sumatera Barat, Minangkabau itu matrilineal, bukan matriarki. I see. Nah, jadi karena matriarki ini padanannya patriarki. Iya, lawannya kan satu. Lawannya adalah patriarki. Kalau matrilineal lawannya patrilineal. Nah, kalau hasil studinya di seluruh dunia ini yang paling dominan itu adalah mungkin 99%-nya adalah sistem patriarki. Jadi Minangkabau itu dia matrilineal tapi dia patriarki. Gimana sistemnya itu gimana? Sistemnya adalah dia memang menurunkan gelar politik dan status ekonominya dan warisannya itu lewat perempuan, tapi yang punya posisi sebagai pemimpin politik itu adalah laki-laki. Berarti gue disclaimer dulu. Mohon maaf orang-orang Padang, gue orang Sumber yang memang cuman dapat ini doang, darah doang dari bapak ibu, tapi beneran aku minim banget pengetahuan. Makanya mumpung ada yang tahu kan aku nanya di sini.
Aku pun tahu karena aku pernah studi juga tentang itu, walaupun aku orang Padang juga ya. Nah, ketika diturunkan itu pun yang punya posisi kekuasaan itu memang di keluarga perempuan, tapi apakah perempuannya belum tentu. Bisa jadi adik adik laki-laki dari ibu atau kakak laki-laki dari ibu. Jadi siapa ketika kalau di dalam patriarki yang menjadi pelindung dan segala macam itu adalah bapak. Tapi kalau dalam matrilineal tradisional di Sumatera Barat, ini tradisionalnya ya versinya itu adalah kakak laki-laki atau adik laki-laki ibu. Jadi lainnya ini udah beda binatang sih, udah beda ya, matriarki udah beda banget, beda jalur ya. Cuman aku tambahkan disclaimernya, karena tetap aja karena warisan dan sistem ekonomi politiknya itu diturunkan lewat garis ibu, tetap aja perempuan lebih punya kekuasaan. Karena ini kan dia punya akses terhadap sumber dayanya lebih dibandingkan kalau pure patrilineal yang patriarki. Jadi di patriarki yang di dalam sistem matrilineal tentu perempuannya lebih punya akses terhadap kekuasaan yang lebih besar. Tetap. Sebelum kecampur aduk, aku mau confirm dulu. Tapi kalau misalnya kita mau ngobrol tentang matriarki, apakah dirimu Mbak ini gak masuk gak sama ilmu akademisnya Mbak ngomongin matriarki? Masih sebenarnya, karena aku juga pernah studi tentang itu. Cuman memang aku perlu bilang kalau matriarki itu tadi debatable. Ada yang bilang tidak ada sama sekali di dunia, ada yang bilang ada tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Gitu. Tapi itu malah menarik sih buat aku. Kenapa debatable? Maksudnya debatable-nya tuh beda tipis. Satu 99%, satu nggak ada 100%. Ibarat kata semua patriarki gitu kan. Jadi yang aku lebih penasaran adalah ini kan rame nih di sosial media. Ini semua karena budaya patriarki. Kita lagi cari alternatifnya gitu kan. Ini kalau mau being problem solving gitu kan. Patriarki is not working gitu. Patriarki nggak bagus. Tapi berarti kita punya alternatif apa sebenarnya? Yang kita pikir adalah matriarki dong. That's why kita mikir kayak, kalau bukan patriarki pasti patriarki nih gitu kan. Ya 0 and 1 lah gitu. Kita belum bisa main di ranah abu-abu karena yang kita tahu harus cari dulu antidotnya apa. Nah, boleh kasih perspektif nggak sih ke Mbak Mayang kalau misalnya sekarang let's say patriarki is not working much in modern society gitu kan, maka apakah matriarki in your opinion atau in your knowledge itu bisa menjadi antidotnya atau sebenarnya kayak ada opsi apa lagi yang kita punya? Ya, ini aku balik dikit ya. Ini salah satu yang membuat orang-orang anxious di dalam relationship. Karena belum ada bentuk yang pasti yang menggantikan institusi lama. Kalau institusi keluarga yang lama itu kan jelas base-nya apa tadi, patriarki, base-nya seperti apa, laki-laki harus seperti apa, perempuan harus seperti apa. Kalau zaman sekarang itu institusi keluarga itu kan jadi semakin, kalau istilahnya salah satu sosiolog bilang institusi itu udah jadi cangkang doang, bentuknya doang yang ada, dalamnya itu udah mulai berubah sebenarnya. Nah, karena berubah ini orang-orang lagi testing nih, lagi coba-coba apa ya bentuk yang works untuk mereka, karena mereka belum menemukan sebenarnya satu bentuk yang gimana yang works gitu. Itu salah satu yang membuat orang anxious sebenarnya, salah satunya. Dan karena zaman sekarang tuh tidak pasti, jadi orang tuh mulai misalnya gini, kalau dulu kan orang kalau punya relationship untuk menikah, kalau sekarang kan pertanyaan kayak ini sebenarnya kita punya hubungan apa sih? Situationship. Itu banyak situationship itu. Kalaupun udah pacaran, kapan sih menikah atau akankah menikah ketika pacaran itu menambah kalau istilahnya Eva Ilus tuh love hurts. Why love hurts? Menambah sakit di dalam diri. Jadi cinta tuh membuat kadang-kadang bisa menimbulkan penderitaan tuh gara-gara itu, karena kurangnya kepastian. Salah satunya yang membuat kurangnya kepastian atau tadi komitmen issue tadi adalah karena masyarakat modern belum menemukan satu bentuk. Itu satu ya. Yang kedua, patriarki ketika diomongin satu lagi, karena itu udah jadi jargon. Udah jadi jargon di sosial media, budaya populer, di pendidikan, dimanapun lah udah jadi jargon.
orang tuh kadang-kadang men-treat patriarki itu seolah-olah itu makhluk yang satu atau sama. Padahal patriarki itu macam-macam. Beda-beda bentuk patriarki itu juga. Ya, aku bukan bilang patriarki itu, aku bukan mendefense patriarki ya, tapi kadang-kadang orang oversimplifies patriarki itu menjadi satu jenis. Seolah patriarki itu adalah begini. Padahal patriarki itu misalnya patriarki di Amerika sama patriarki di Korea sama patriarki di Indonesia tuh beda loh gitu. Budaya patriarkinya beda loh gitu. Enggak sama. Patriarki di Minangkabau yang matrilineal itu beda dipraktekannya dengan patriarki di Batak misalnya yang patrilineal gitu. Pasti berbeda gitu ya. Nah, dan di situ pun orang bisa cari celah-celah juga di situ sebenarnya karena misalnya kalau dibilang bahwa kita harus cari alternatif dari patriarki. Orang tuh sementara sebelum menemukan alternatif itu juga kan bisa memilih bentuk patriarki mana yang sesuai dengan mereka gitu. Make sense. Seperti itu. Jadi yang perlu disadarin adalah patriarki bukan cuma satu bentuk, tapi patriarki itu kan adalah sebuah sistem yang dipakai dalam misalnya adat tertentu gitu kan. Including, correct me if I'm wrong ya, gue agak beresiko sedikit nih, tapi nggak apa-apa deh. Dalam pemahamanku kan kalau di dalam Islam pun gitu kan, itu kan ada sense of patriarkinya gitu kan, karena kan sebenarnya tetap kekuasaan dan juga tadi power dan lain-lain itu kan lebih banyak di pria gitu kan. Berarti in my assumption, pada dasarnya sebenarnya agama Islam pun menerapkan patriarki, tapi berarti patriarki antar agama, patriarki antar adat itu berarti bisa jadi beda. Sehingga kalau misalnya memang itu berbeda, maka it's up to us gitu kan. Kalau kita udah tahu pilihannya ada beberapa nih gitu kan, yang kita harus tahu adalah ada pilihan dari beberapa adat dan agama yang berbeda, POV-nya lah yang berbeda gitu kan. Kemudian kita bisa memilih dulu nih mana yang kira-kira paling sesuai dengan kebutuhan relationship diri dengan pasangan. Apakah betul yang aku pikirkan? Iya, karena kan tadi ya orang kan berpikir menemukan apa nih alternatifnya. Jadi sepanjang itu aku nggak bisa bilang apa alternatifnya karena aku pun tidak tahu apa alternatifnya. Tapi kan kita bisa works on it ketika itu. Dan apakah memang harus ada zero sum matriarki dan patriarki? Apa tidak ada alternatif lain selain itu? Gitu. Nah, yang kadang menurut aku yang problematik di zaman sekarang adalah terlalu jargon. Terlalu jargon, terlalu kadang-kadang kita tuh paradoks ya. Di satu sisi kita sangat banyak akses terhadap informasi itu luas. Tapi semakin kesini kadang-kadang semakin dituntun oleh jargon-jargon. Gitu. Tadi jargon-jargon. Sebagaimana patriarki itu satu jenis, kadang-kadang orang juga melihat feminisme itu juga satu jenis. Padahal feminisme juga macam-macam. Misalnya ini ya, contohnya gitu loh. Wow, the curse of intellectual. Ya, intellectual kan kayak ngelabelin sesuatu yang belum kita tahu kan, maksudnya kayak unknown. Karena kita punya intelektual, kita kasih label gitu kan. Tapi somehow itu bisa membuat kita terbebas dari rasa ketidaktahuan, namun bisa juga melimitasi terhadap possibility yang lain. Luar biasa. Oke sih, menurut aku perihal ini cukup sih, segini aja gitu. Mungkin semoga berjodoh di part kedua karena kayaknya seru ngobrol sama Memayang. Karena aku sendiri pun sebenarnya ada desire, ada aspirasi mau ngambil antropologi atau sosiologi. Jadi kan dia orangnya self banget. Aku yang orangnya suka ngelihat kacamata yang lebih luas gitu. Jadi senang bisa ngobrol dengan Memayang. Thank you very much udah menyempatkan hadir berbagi ilmunya. So ya udah, menurutku tutupnya jangan usah lama-lama biar durasi nggak tambah lama. Okay. So semoga bisa menjadi inspirasi dan insight buat kalian. Komen, subscribe, share ke teman-teman, dan sampai jumpa di Sapio Pato berikutnya. Yes, sampai jumpa. Dadah. Yes, dah.